It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. You slow down time. Halo teman-teman, kenalin aku Lutfi dari Mojokerto. Nah, sekarang aku berada di Candi Bajang Ratu yang terletak di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Nah, Candi Bajang Ratu ini sendiri awalnya dibangun untuk menghormati Jaya Negara. Menarik bukan? Yuk mari kita lihat lebih dekat. Candi Bajang Ratu terletak di Dukuh Kraton, Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, sekitar 3,5 km dari Candi Wringin Lawang dan sekitar 600 meter dari Candi Tikus. Candi ini masih menyimpan banyak hal yang belum diketahui secara pasti, baik mengenai tahun pembuatannya, raja yang memerintahkan pembangunannya, fungsinya, maupun segi-segi lainnya. Ngomong-ngomong untuk biaya masuknya, cukup murah loh teman-teman. Cuma Rp3.000 per orang. Arkeolog Sri Suyatmi Satari menduga nama Bajang Ratu ada hubungannya dengan Raja Jaya Negara dari Majapahit. Arkeolog Sri Suyatmi Satari menduga nama Bajang Ratu ada hubungannya dengan Raja Jaya Negara dari Majapahit. Menurut kitab Pararaton dan Cerita Rakyat, Jaya Negara dinobatkan tatkala masih berusia bajang atau masih kecil, sehingga gelar Ratu Bajang atau Bajang Ratu melekat padanya. Mengenai fungsi candi, diperkirakan bahwa Candi Bajang Ratu didirikan untuk menghormati Jaya Negara. Dasar perkiraan ini adalah adanya relief Sri Tanjung di bagian kaki gapura yang menggambarkan cerita perwatan. Relief yang memuat cerita perwatan ditemukan juga, antara lain di Candi Surawana. Candi Surawana diduga dibangun sehubungan dengan wafatnya Brewengker pada akhir abad ke-7. Ada pendapat lain mengenai fungsi Candi Bajang Ratu, mengingat bentuknya yang merupakan gapura paduraksa atau gapura beratap dengan tangga naik dan turun. Bajang Ratu diduga merupakan salah satu pintu gerbang Keraton Majapahit. Dari perspektif atau pandangan saya, peninggalan kerajaan dapat berperan dalam membentuk atau memperkuat identitas nasional suatu negara. Benda-benda peninggalan kerajaan seperti candi, prasasti, dan museum dapat menjadi simbol atau lambang negara tersebut, serta menjadi sumber informasi tentang sejarah dan budaya negara tersebut. Melalui peninggalan tersebut, masyarakat dapat mengenal dan menghargai warisan budaya yang dimiliki negara sehingga dapat memperkuat rasa nasionalisme mereka. Selain itu, peninggalan kerajaan juga dapat menjadi sumber daya penting bagi industri pariwisata yang dapat menghasilkan pendapatan dan pembangunan bagi negara tersebut. Dengan demikian, peninggalan kerajaan dapat memainkan peran yang signifikan dalam membentuk dan memperkuat identitas nasional suatu negara. Nah teman-teman, sekarang kita berada di Patung Buddha Tidur yang ada di Mojokerto. Patung Buddha Tidur di Mojokerto ini dibangun pada tahun 1987 dan pada tahun 2001 meraih penghargaan rekor muri sebagai patung Buddha Tidur terbesar se-Indonesia. Dan fakta yang mengejutkan lagi adalah patung Buddha Tidur ini menjadi patung terbesar ketiga di dunia setelah Thailand dan Nepal. Menarik bukan? Yuk mari kita lihat lebih dekat. Patung Buddha Tidur terletak di Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Untuk masuk ke patung Buddha Tidur ini dikenakan tarif tiket Rp5.000 per orang dewasa. Cukup murah bukan? Patung Buddha Tidur ini merupakan tempat peribadatan umat Buddha atau Mahavihara yang dibuka untuk masyarakat umum untuk dikembangkan menjadi wisata edukasi sejarah. Patung Buddha Tidur ini didirikan pada tahun 1993 oleh Y.M. Viryanadi Mahatera, yaitu seorang pengrajin patung asal Kecamatan Trawulan. Tujuan didirikan patung ini adalah sebagai tempat ibadah umat Buddha dan untuk berwisata edukasi.
Patung Buddha tidur ini menjadi tempat yang bisa mempelajari sejarah-sejarah di zaman kerajaan Majapahit. Patung ini terbuat dari beton yang kemudian dicat warna kuning keemasan. Patung Buddha tidur memiliki relief-relief yang terdapat di bawah yang menggambarkan kehidupan Buddha Gautama, hukum karma pala, dan hukum tumimbal lahir. Patung ini memiliki posisi tubuh berbaring miring, menghadap ke arah selatan, dan kepala patung yang bersandar di atas bantal yang disangga menggunakan lengan kanannya. Kawasan patung Buddha tidur memiliki kolam air yang ditumbuhi tanaman teratai di dekat patung tersebut, yang menggambarkan laut di mana abu sang Buddha Gautama larung. Nah, gimana teman-teman? Menarik bukan peninggalan kerajaan Majapahit yang ada di Mojokerto? Maka dari itu, yuk ke Mojokerto dan kunjungi candi-candi yang lainnya. Nah, sebagai generasi muda yang baik, kita harus melestarikan budaya kita dengan cara mengunjungi dan melestarikan peninggalan kerajaan kita. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.